Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 3 Mei 2023, Jumat pertama di bulan Mei. Dan hari ini kita merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Filipus berasal dari Betsaida dan merupakan murid Yohanes Pembaptis. Dalam Injil Yohanes dikisahkan Yesus yang memanggil Filipus sehari setelah ia memanggil Petrus dan Andreas. Tidak banyak kisah tentang Filipus. Namun dari firman Tuhan hari ini dapat kita simpulkan bahwa Filipus itu berwatak spontan. Ia meminta kepada Yesus untuk ditunjukkan Bapa dan itu sudah cukup. Filipus juga dengan spontan menjawab Yesus dalam kisah mukjizat penggandaan roti. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Inilah watak spontan dari Filipus. Filipus mewartakan Injil sampai ke Frigia dan meninggal di Hierapolis, kota kuno di Turki. Dalam bilangan 12 murid, terdapat dua nama Yakobus. Yang pertama adalah Yakobus saudara Yohanes, anak dari Zebedeus. Yang keduanya disebut anak-anak guru atau Boanerges. Dan yang kedua adalah Yakobus muda, anak dari Alfeus dan menjadi saudara sepupu Yesus. Yakobus muda inilah yang kita rayakan hari ini, Yakobus anak Alfeus. Yakobus menjadi uskup pertama di Yerusalem. Orang-orang Yahudi sangat menghormati Rasul Yakobus dan ia diberi gelar yang adil. Surat-surat Rasul Yakobus menjadi kanon dalam kitab suci. Salah satu butirnya, saya yakin kita semua hafal, yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Rasul Yakobus wafat dengan cara dilempar dari menara bait Allah lalu dirajam hingga mati pada tahun 62. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Filipus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku akan pergi kepada Bapa. Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu ada ketua lingkungan yang menghubungi saya.
Ada umat yang minta misa peringatan 1 tahun dan bertanya kepada saya, ketua lingkungan ini, Romo mau dijemput atau tidak? Lalu saya katakan, saya jalan sendiri saja, naik motor lebih efektif, lebih cepat. Saya tolong diberi alamatnya. Dan saya diberi alamatnya. Ketika hari H, saya datang ke rumah yang alamatnya diberikan kepada saya. Saya parkir sepeda motor saya di carport rumah itu. Dan di depan rumah itu kok ada hiu yang dibakar. Saya pikir ini kan lagi cengbeng ya. Mungkin sedang mendoakan arwah yang meninggal itu. Dan rumah ini nampak sepi. Tapi saya juga berpikir mungkin ini kan juga lagi liburan. Ketika cengbeng kemarin persis libur Paskah, juga libur Lebaran. Mungkin umat yang datang tidak banyak. Dan ketika saya masuk ke dalam rumah itu, ada ibu-ibu yang setengah menjerit mengatakan begini, "Anda siapa? Cari siapa?" Saya panik. Lalu saya berkata, "Ibu, saya Romo Luki. Saya sedang diminta untuk doa arwah buat ibu." Aduh, namanya saya lupa lagi ibu siapa. Saya pikir yang teriakin saya, dia ini bangkit. Singkatnya, ketua lingkungan ini salah kasih alamat. Nomor rumahnya betul, tetapi klasternya salah, apes jadinya. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman hari ini menjadi salah satu referensi dalam misa-misa Requiem, bahwa Yesus mengungkapkan jati dirinya sebagai I am the way, the truth, and the life. Yesuslah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Namun Thomas mengatakan ia tidak tahu jalan itu. Dan Filipus malah meminta ditunjukkan Bapa agar ia menjadi percaya. Yesus sekali lagi menegaskan dirinya dengan berfirman, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Dan untuk meyakinkan para murid bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, Yesus menyampaikan hal ini. "Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam diri anak." Luar biasa, bahwa dalam nama Yesus ada kuasa. Jadi untuk apa lagi kita ragu dan tidak percaya? Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, jangan salah jalan dan jangan ragu lagi. Saya yang salah masuk rumah, jadinya apes. Yesuslah jalan. Dan bukan sembarang jalan, tetapi jalan yang benar, yang akan menghantar sampai pada kehidupan. Di dunia ini mungkin bisa banyak jalan, namun belum tentu jalan itu jalan yang benar. Bisa jadi kalau kita salah jalan, nyasar dan salah masuk rumah seperti saya, jalan bersama Yesus akan menghantar kita sampai pada keselamatan, sampai pada kehidupan yang sejati. Selamat bermenung. Dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.